Good evening, everyone. Selamat malam semuanya. It is very nice to be here this evening. Sangat senang berada di jemaat ini pada malam hari ini. I've had a really long travel, but I thank God for the strength. It's incredible. Saya telah melakukan perjalanan yang cukup jauh dan saya bersyukur pimpinan Tuhan, kekuatan yang Dia berikan, saya boleh berada di tempat ini. I'm going to ask something that might make you uncomfortable. Mungkin saya akan meminta saudara-saudara sesuatu yang membuat agak kurang nyaman. Because we're not too many of us, if it's okay, you could come closer so that we could really talk to each other. Jadi karena tidak banyak kita yang ada, saya minta kita boleh maju ke depan sehingga kita bisa lebih dekat. Only if you're comfortable doing it. It's not a command. Jadi kalau rasa nyaman, mari datang ke depan. It's just a request so that we could really spend time together studying God's Word. Dengan harapan kita akan semakin dekat dan lebih baik lagi dalam pendalaman firman Tuhan. During the pandemic, I was having a very hard time sharing God's Word in front of a screen. Pada saat pandemi, saya memiliki kesulitan untuk berbicara di depan kamera. And multiple times I would say to God, God, you've got to get me out. I can't do this. This is not working. Dan banyak kali saya berdoa, Tuhan, supaya saya boleh keluar dari pelayanan yang seperti itu. Karena menurut saya pelayanannya tidak bekerja dengan baik. And so I really thank God for opening doors and making it possible for us to be together this evening. Jadi saya berterima kasih kepada Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu pada malam hari ini. I want to thank God for my pastor who's translating for me. Saya berterima kasih untuk penerjemah yang akan menerjemahkan. He is my senior. I wish I could translate for him, but I don't know Bahasa, so karena senioritas beliau lebih tua, saya merasa lebih baik saya menerjemahkan dia. Tetapi kita bersyukur oleh karena Tuhan memanggil kita dalam pelayanan ini. So I thank God for the humility that God's people have to share Him with others. Saya berterima kasih kesempatan kita boleh berbagi firman Tuhan kepada sesama kita. Before we go forward, we're going to pray together and ask God to help us. Sebelum kita lanjut, kita berdoa. Let's pray. Dear Heavenly Father, Bapa di surga, God, this is such a special gift to be with you tonight. Tuhan adalah satu karunia yang indah boleh berada bersama dengan Engkau malam hari ini. Dear Father, this is a special opportunity you have given all of us. Bapa di surga, ini adalah kesempatan istimewa bagi kami semua. You have brought us together for a very special purpose. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk tujuan yang mulia. And God, I just want to plead this evening, Tuhan, aku memohon kepadamu that you would please not allow anything to come between us and our Savior. Kiranya tidak ada hal yang merintangi antara kami dengan juru selamat kami pada malam hari ini. God, I pray that as we study your word together, Tuhan, kami berdoa ketika kami belajar firman-Mu pada malam ini, that you would please purify our hearts from within. kiranya Engkau akan menyucikan hati kami dari dalam. That you would please put self aside so that Jesus can stand tall in us tonight. Kiranya Engkau akan menyingkirkan diri kami dan biarlah Yesus Kristus dapat ditinggikan di antara kami. Lord, your children are here, but I don't know what they are going through. Tuhan, saya bersama dengan umat-umat Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, saya tidak tahu apa yang menjadi tantangan hidup mereka. And Lord, none of us can see the great storm that is coming just ahead of us. Dan kami tidak tahu ada tantangan besar, badai besar yang barangkali ada di hadapan kami. And so God, we thank you that even the opening song was deeply inspired. Jesus is a shelter in the time of storm. Itulah sebabnya kami berterima kasih melalui lagu buka tadi. Kami diingatkan bahwa Tuhan Allah kami, Yesus Kristus adalah pelindung dari mara bahaya. And God, I just plead that as we start this series tonight, Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya ketika kami memulaikan pembahasan kami malam hari ini, that God, you will please speak to our hearts and shake us
away from ourself to live for Jesus. Kiranya Engkau akan berbicara kepada kami, dan biarlah kami diguncangkan sehingga kami meninggalkan diri kami dan kami dapat dibawa dekat dengan Yesus. I pray, dear God, that those you know need to be here, may you please pull them to come here tonight. Hamba-Mu berdoa kiranya mereka yang harus hadir pada malam hari ini, singkirkan segala halangan rintangan sehingga mereka hadir bersama dengan kami. I pray, God, that those who may watch this message later, may the same Holy Spirit minister to them even then. Hamba-Mu berdoa kiranya yang akan menyaksikan tayangan ini juga, kuasa Roh Kudus-Mu akan bersama dengan mereka. Please, dear Father, speak to us tonight. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami malam ini. Teach us to love you with all our heart. Ajarlah bagi kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati kami. Thank you so much for what you are about to do. Terima kasih untuk apa yang Engkau akan buat bagi kami. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Good evening once again. Sekali lagi selamat malam. It's nice. Sorry, I did not expect them to respond so well. So Saya terkejut dengan sambutan yang sangat luar biasa. I'm so happy to see more people walk in while we were praying. Praise God for that. Saya berterima kasih melihat ada yang sudah bergabung dengan kita ketika kita berdoa. Friends, in my life I can testify to you Dalam kehidupan saya ada hal-hal yang saya bisa bagikan kepada saudara-saudara, that God's word has been a great comfort. bahwa firman Tuhan ini adalah satu kekuatan yang sangat besar. When I've been most broken, God's word has picked me up again and again. Ketika saya berada dalam keadaan hancur, Alkitab firman Tuhan berbicara dan mengingatkan saya berulang-ulang kali. And I pray that as we study the word of God together, God will pick you up also in a mighty way. Itulah sebabnya saya berdoa kiranya kuasa yang sama akan Tuhan berikan kepada kita, kita dikuatkan melalui firman-Nya. Our theme for the few opportunities we have together Tema dari kegiatan yang kita miliki walaupun hanya singkat ini adalah it is built on the rock. kita dibangun di atas batu karang. Now I understand we have an appointment tomorrow morning also. Nah, saya dengar ada pertemuan yang sudah diatur untuk kita besok pagi. And I know you have a lot to do, but I will really sincerely plead with you to make it here tomorrow, because we're going to continue studying this theme deeper. Saya tahu Anda tentu memiliki kegiatan aktivitas masing-masing, tetapi saya mohon kiranya besok pagi kita boleh datang untuk mendalami akan pekabaran firman Tuhan. Tonight we're going to start the series by studying what it means to be built on the rock. Malam hari ini kita akan memulaikan seri pelajaran kita tentang apa makna dari didirikan, dibangun di atas batu We karang. will talk about the need to be built on the rock. Kita akan berbicara tentang kebutuhan untuk dibangun di atas batu karang. So to begin, let's go to the book of Matthew chapter 7. Untuk mengawali kita ke kitab Matius pasal 7. Matius pasal 7. This will be most beneficial if you use your Bibles with me tonight. Dan Matthew chapter akan 7. sangat baik bagi kita, sangat bermanfaat jika kita membuka Alkitab kita, Matius 7. This is Jesus speaking and you want to listen to the words of Jesus. Dan ini adalah perkataan Yesus dan kita rindu untuk mendengarkan Yesus berkata kepada kita. Matthew 7:24. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian Jesus, yes. Jesus is speaking of a wise man who's built on a rock. Yesus berbicara tentang orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Now I know all of you here are familiar with the story. Dan saya tahu kita semua sangat kenal baik dengan cerita ini. I know there's even a children's song that says the wise man built his house upon the rock. Dan ada lagu anak-anak yang menyanyikan tentang orang pintar dan orang bodoh yang membangun rumah mereka. In verse 25, Jesus continues, Dan di ayat 25 Yesus melanjutkan, kemudian
Turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. The Bible says the rain came, the floods arose, but the house was not moved because it was built on the rock. Hujan turun, banjir naik, tetapi rumah itu tetap teguh karena dibangun di atas batu. Now, tell me if you can relate to what I'm about to say. Saya ingin tahu apakah saudara sudah bisa menebak apa yang saya akan katakan. Maybe you read the story in Matthew and then you go to, say, the book of Mark. Barangkali saudara membaca cerita ini di kitab Matius, lalu kemudian kita beralih ke kitab Markus. And then you hear Mark repeating the same story. Lalu kemudian kita dapati ternyata Markus juga mengulangi cerita yang sama. And then you say, oh, I already read this story in Matthew, so I don't need to read this chapter, and you skip it. Dan ketika kita membaca di kitab Markus, kita katakan, oh saya baru baca tadi di kitab Matius, jadi saya mau loncat saja apa yang ada tertulis di kitab Markus. Has it ever happened to you? Pernah hal ini terjadi kepada saudara? You say, oh, I already know the story, I already read it earlier, so let me go to the next verse. Jadi karena saudara sudah pernah baca kisah ini di kitab yang lain, oh biar Jo, kita beralih ke Alkitab cerita yang berikutnya. We don't have time to explain it fully, but it's such a big mistake when we do that. Kita tidak menggunakan waktu yang cukup supaya memahami akan cerita ini, dan ini adalah kesalahan besar jika kita melakukannya. Now, in the book of Luke, we have the same story. Nah, di kitab Lukas juga menceritakan cerita yang sama. In Matthew 7, we read, oh, this man had built his house upon a rock. Di Matius 7 kita temukan orang ini telah membangun rumah di atas batu karang. We're not told a lot about how he built it. Kita tidak diberikan informasi cara bagaimana dia membangun rumah itu. One of the challenges in the church, Salah satu tantangan yang kita temukan di gereja, we are told what to do, kita diinstruksikan untuk melakukan sesuatu, but often we are not told how to do it. tetapi kita seringkali tidak dikasih tahu bagaimana cara untuk melakukannya. Can someone relate to what I'm talking about? Apakah kita dapat menemukan hal ini benar dalam kehidupan kita? We know this is the thing to do, but we don't study how can I do it. Kita tahu inilah kebenaran, tetapi kita tidak mendapatkan pelajaran bagaimana untuk melakukannya. You're saying, wow, the man's house was built on a rock. I want to do that, but how? Kita terpesona dengan ayat ini, oh orang ini membangun di atas batu, tetapi kita tidak diinstruksikan bagaimana cara untuk melakukannya. Let's go to the book of Luke chapter 6. Jadi kita ke Lukas pasal 6. And Luke is going to tell us the same story. Lukas menceritakan cerita yang sama, But I want you to listen to the details Luke adds in his description. tetapi saya mau kita melihat ke hal-hal yang detail yang diberikan oleh Lukas. Listen to this. I'm starting from verse 46 and 47. Ayat 46, Actually, just 46 to start with. ya kita mulai di ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Jesus is asking a question. Yesus menanyakan pertanyaan. He says, you keep calling me Lord. Dia berkata, engkau menyebutkan aku Tuhan. Now, Lord means master, Tuhan itu dekat dengan arti tuan, which means I am a servant and this is my master. yang berarti sebagai manusia kita adalah hamba dan Allah kita adalah Tuhan kita. So Jesus is saying, you call me Lord, master, but a servant is calling the master a master, but a servant obeys what the master says. Dan prinsipnya di sini adalah bahwa kalau kita menyebut Yesus sebagai Tuhan kita, Tuhan kita, maka kita harus mentaati sebagai hamba apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. So Jesus is saying, why do you call me master when you're not going to do what I say? Jadi maksud Yesus adalah dia ingin menanyakan, mengapa engkau memanggil aku Tuhan, Tuhan atau Tuan, tapi engkau tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. You call yourself Christian,
Kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, but you don't act like Christ. tetapi kita tidak bertingkah laku seperti Kristus. That is a mockery of the name Christian when you take it from your lips but don't reflect it from your life. Nah, ini adalah suatu penghinaan kepada ejekan kepada Tuhan ketika kita hanya mengaku bahwa kita adalah orang Kristen tetapi kita tidak melakukannya. Friends, I think the problem is many people will not make it to heaven Ada banyak orang yang tidak akan masuk ke surga not because they did not understand the book of Daniel, bukan oleh karena mereka tidak paham kitab Daniel, not because they did not understand the big prophecies of the book of Revelation. bukan oleh karena mereka tidak paham nubuatan besar yang ada di kitab Wahyu. You will see many people will not be in heaven because they did not do the simple things Bible said you should do. Kita akan menemukan begitu banyak orang tidak akan ada di surga hanya oleh karena mereka tidak melakukan hal-hal yang kelihatan sederhana yang dimintakan, yang dinyatakan di dalam Alkitab untuk mereka lakukan. The Lord said you should pray, but we don't pray a lot. Tuhan meminta kita untuk berdoa, tetapi kita jarang berdoa. The Bible says study to show yourself approved. Alkitab berkata, belajarlah untuk pembuktian bahwa dirimu itu layak. The Lord didn't say read to show yourself approved. There's a difference between reading and studying. Tuhan tidak berkata membaca untuk kelayakan kita, tetapi Tuhan mengatakan mempelajari, karena ada beda membaca dengan mempelajari. I think many of us forget this is not a newspaper, this is the inspired word of God. Jadi sekedar mengingatkan, Alkitab ini bukan surat kabar. Ini adalah firman Allah. We're not called to read it like a storybook, we're called to study it deeply. Kita tidak dimintakan Tuhan untuk membacanya seperti buku cerita, tetapi kita diminta untuk mempelajarinya. Jesus is asking, why do you call me Lord but don't do what I say? Yesus bertanya, mengapa engkau menyebutkan aku sebagai Tuhan tetapi tidak melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu? He then builds his point in verse 47, Luke 6:47. Poin yang ia ingin tekankan, dia nyatakan di ayat ke-27 dari Lukas 6, ayat 47. 47, yeah. Ya. Kita baca, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. If you've paid attention, Jesus has given 3 steps in your Christian journey. Nah, kalau kita mempelajarinya dengan saksama, kita akan menemukan bahwa Yesus memberikan kepada kita 3 langkah. Number 1, he says, whoever comes to me. Yang pertama, dia berkata, siapa yang datang kepadaku. Number 2, whoever hears my saying. Yang kedua, yang mendengarkan perkataanku. And number 3, whoever does what I've just said. Dan yang ketiga, siapa yang melakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Which tells me Yang mengatakan kepada kita, coming to church is not enough. datang ke gereja saja tidaklah cukup. Many people come to church, Banyak orang datang ke gereja, the first step, langkah pertama, but they don't take the second step of hearing what God is saying. tetapi mereka tidak menggunakan langkah kedua untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Friends, if you're not coming to church to hear God, you're not coming to church for the right reason at all. Saudaraku, kalau kita hanya datang ke gereja dan tidak mau dengar apa yang dikatakan Tuhan, kita sebenarnya tidak datang beribadah kepada Tuhan. Sadly, some people come to church to tell everyone how expensive their new dress is. Sangat disayangkan, ada orang datang ke gereja dengan alasan supaya orang tahu DP baju itu sangat Some mahal. people are very strange. Dan itulah kenyataan, beberapa orang aneh sekali. Someone will have bought a new car. Ada yang karena baru beli mobil baru, They'll come very early to park in the parking lot. mereka datang untuk parkir di tempat parkir pagi-pagi sekali. And then they'll get out of the car.
keluar dari mobil. As others are coming in, Ketika orang-orang lain sedang datang ke gereja, they'll open the door, dia akan buka pintu, close it. tutup pintu. Nobody saw. Nggak ada yang lihat, So they'll open it again, dia buka lagi, close it again. tutup lagi. They'll open the back door of the car. Buka bagian belakang, pintu belakang. Nobody saw it. Tidak ada yang lihat, Close it again. dia tutup lagi. Close it more hard. Dia banting lebih kuat supaya There's dapat a dengar. bigger sound. They want someone to hear. Dan mereka ingin orang untuk dengar. Finally, church pastor finds out brother is here. Jadi akhirnya pendeta jemaat dia dapat lihat, oh ini saudara ada di sini. And then church pastor, oh brother, you bought a new car. Dan pendeta katakan, ada mobil baru And then the church member says, oh, this is just something I bought. Lalu dia bilang, cuma ya kita ada beli ini. Just something to go from house to work and work to house. Iya, supaya kita boleh gunakan dari rumah ke tempat kerja dan tempat kerja kembali ke rumah. That brother was not coming to church to meet God. He was coming to church to show everyone his new car. Orang seperti ini datang ke gereja bukan untuk bertemu Tuhan, tetapi untuk menunjukkan dia punya mobil baru. Some friends will buy a new cell phone. Ada yang beli HP baru. And right after church, Dan setelah gereja, oh, let's all stand. I want to take a group picture. Oke, mari orang kumpul, lalu orang akan selfie. The desire is not to take a group picture. The desire is to tell everyone, I've got a new phone. Karena kerinduan dia bukan untuk supaya orang ada gambar bersama-sama, tapi untuk kasih tunjuk bahwa dia punya HP baru. Sometimes you're sitting there and you don't know how to tell everyone you have a new phone. Dan ada yang tidak tahu cara bagaimana untuk mengatakan pada orang lain bahwa dia punya HP baru. So what some people will do is they don't have to. They'll just take it out. I just wanted to see the time. Dan supaya orang tahu orang ada HP baru, dia cuma kasih keluar untuk melihat dia punya jam. They didn't want to see the time. They wanted others to see they have a new phone. Sebenarnya dia tidak mau cari tahu jam berapa sekarang, tapi supaya itu teman di samping lihat, dia ada punya HP baru. Jesus says coming to church does not mean you're always hearing what I'm saying. Jadi Yesus mau mengatakan di sini bahwa tidak selamanya ketika kita datang ke gereja kita mendengarkan akan firman-Nya. But then there are those who will come and will hear. Namun ada yang sudah datang ke gereja dan mendengar. In fact, they will even take notes of the message. Bahkan mereka mencatat pekabaran yang mereka dengar. But the moment church gets over, Tetapi ketika ibadah sudah selesai, Christianity also is over. kekristenan mereka juga sudah selesai. Oh, they're excited. Oh, they'll be the first one to say amen. Dan mereka yang menjadi orang pertama yang berkata amin. Church is over. Ketika gereja sudah selesai, Revival is over. perubahan, revival itu sudah selesai. Jesus says a wise man, Yesus berkata, orang yang bijaksana, a true Christian, orang Kristen yang sejati is he who comes, adalah dia yang datang, he who hears, dia yang mendengar and then does what he came to hear. dan melakukan apa yang dia sudah dengarkan. Jesus says that individual is a wise man. Dan Yesus berkata, orang seperti inilah adalah orang bijak. In fact, in the book of James we are told, he who knows to do it right but does not do it, to him it is sin. Bahkan di kitab Yakobus menyebutkan dia yang tahu hal yang benar untuk dilakukan, tetapi dia tidak melakukannya, itu adalah dosa. Back in Luke 6, Jesus then begins to build his message. First he says, you call me God, but don't do what I say. Jadi kembali ke kitab Lukas 6, dia mengatakan, Yesus mengatakan ada yang datang dan menyebutkan diri mereka atau memanggil dia Yesus, tetapi mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan bagi mereka. Then he says, let me tell you about the individual who comes, hears, and does what I say. Jadi Yesus inginkan mereka untuk mendengarkan cerita tentang seseorang yang datang, mendengar dan melakukan apa yang mereka dengar dari tuannya. In Luke 6:48, Jesus says, he is like a man which built an house. Jadi orang yang datang dan mendengar serta melakukan, ayat 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya
Now you're expecting Luke to use the same words as Matthew and say that he built his house on a rock. Jadi kita sangat mengharapkan sesudah kata ini adalah Yesus akan menggunakan kata yang sama di kitab Matius. Kelanjutannya adalah dia membangun rumah di atas batu. But Luke does not just tell us what he did, Luke is going to tell us how he did it. Tetapi Lukas tidak melakukannya oleh karena dia bukan hanya mengatakan bagaimana dia apa yang dia buat, tetapi bagaimana cara orang bijaksana melakukannya. Friends, if you really study the Bible, old stories will take upon a new life. Saudaraku, jika kita mempelajari Alkitab ini, mempelajarinya bukan hanya membacanya, maka cerita-cerita yang lama di Alkitab akan menjadi baru bagi masing-masing Our kita. main subject tonight is to find out how he did it. Subjek kita pada malam hari ini adalah untuk mencari tahu bagaimana orang yang bijaksana melakukannya. Jesus says he's a man which built a house and digged deep. Disebutkan oleh Yesus orang yang bijaksana itu caranya adalah orang itu menggali dalam-dalam And laid the foundation on a rock. dan meletakkan dasarnya di atas batu. The moment I say a house on a rock, Jadi ketika saya mengatakan ada rumah di atas batu, what picture do you have in your mind? gambaran apa yang ada di pikiran kita? Maybe some of you can picture a big mountain and a house on top of the mountain. Mungkin ada yang kita menggambarkan ada gunung tinggi besar, lalu ada rumah di atas gunung itu. I was telling Pastor Glenn, Manado is so beautiful. As I was landing in the plane, the mountains and the sea, it looked so beautiful. Saya katakan pada pendeta Glenn, Manado itu indah, cantik sekali. Ketika pesawat saya turun, saya melihat ada gunung yang muncul dari laut, luar So biasa. perhaps you're expecting house on a rock is a big hill and a house on that hill. Jadi barangkali kalau disebutkan ada rumah di atas gunung, kita punya gambaran ada rumah di atas gunung Manado tua. Or you're expecting a man saw a big rock, he says, oh, I'll build my house on that. That is going to be a good place. Atau mungkin kita berandai-andai, ada yang berpikir, kalau rumah di atas batu, saya suka mau bangun rumah di atas gunung, di atas batu. Some of our preacher friends have used PowerPoint slides where they show a house built on a mountain and that's the house on a rock. Jadi ada yang menggunakan ilustrasi gambar di PowerPoint, ada rumah di atas gunung, dan ini yang disebutkan dengan orang yang membangun di atas batu. But friends, we want to pay attention to what Jesus says. Tapi kita harus perhatikan apa yang digambarkan dan dikatakan oleh Yesus di sini. Jesus says the way the man built his house on a rock is because he was digging deep. Jadi yang Yesus mau ajarkan kepada kita ketika dia katakan orang membangun rumah di atas gunung, caranya adalah dia menggali dalam. Well, first of all, to understand this, someone says, okay, what does this mean in my spiritual life? What does it mean to be built on the rock? Jadi kita harus mengkaitkan ini dengan kehidupan kerohanian kita. Apa arti, makna rohani bagi saya ketika dikatakan dibangun di atas batu? Notice the words of Paul in Ephesians chapter 2. Kita lihat perkataan dari Rasul Paulus, And- Efesus pasal 2 and verse 20, Ephesians 2:20. ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Yes, please. Ayat 20 saya baca, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Here Paul is saying Jesus is that chief cornerstone. Di sini Rasul Paulus memberikan gambaran pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru itu. He's the one on whom the building is standing. He's the one who's holding the building together. Di atasnya lah bangunan itu didirikan dan bangunan itu menjadi kuat di atas batu karang Yesus Kristus. It makes sense because look at what he says in 2 Timothy chapter 2 and verse 19. Kita lihat ini sangat masuk akal apa yang dikatakan Paulus di dalam 2 Timotius 2 verse 19. 2 ayat 19.
2 Timotius 2 ayat 19 I want you to notice berkata, just the first sentence of 2 Timothy 2:19. It says, "Nevertheless, the foundation of God standeth sure." jadi pada bagian awal menyebutkan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan Friends, ya, the sampai di Bible, situ saja. the Bible says the foundation that God establishes, only that foundation stays sure. Jadi Alkitab mengatakan bahwa fondasi yang dibangun di atas batu karang itu, fondasi itulah satu-satunya yang akan berdiri teguh. Now this is powerful. Ini sangat kuat, luar biasa. So Jesus is the rock, the cornerstone, Jadi Yesus adalah batu penjuru itu, but he's not just the cornerstone, he's also the one who's building the foundation on the cornerstone. dan bukan hanya itu saja, dialah juga yang membangun fondasi untuk mana rumah itu berada di atas dari batu penjuru Because ini. the foundation that God builds is the only foundation that remains firm. Oleh karena fondasi yang dibangun oleh Allah, itulah satu-satunya fondasi yang kuat yang akan bertahan. So he's not just the rock my life is to be built on, he's also the builder who will help me build my life on the rock. Jadi kehidupan kerohanian saya harus dibangun di atas batu karang, dan bukan hanya itu saja, dia yang batu karang itu yang akan membangun kehidupan kerohanian saya yang bijaksana dan kuat di atas batu karang ini. So the question tonight, friends, is who is building your foundation? Jadi pertanyaan untuk kita renungkan malam ini adalah, siapa yang sedang membangun kehidupanmu? The Bible tells us, only the foundation that God builds remains sure. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa yang hanya akan bertahan dan tidak goyah adalah batu karang, Yesus Kristus. Are you sure God is in charge of your life? Pertanyaannya adalah, apakah betul Are you yang sure? membangun kerohanian kita di atas batu karang itu adalah Yesus? Are you sure every day your life is being established on Jesus the rock? Apakah kita bisa pastikan setiap hari bangunan kerohanian kita itu dibangun di atas batu karang Yesus If Kristus? Jesus is the rock, Jika Yesus adalah batu karang itu, and we have to be built on Jesus, dan kita harus dibangun di atas batu karang ini Yesus, then we come back to our main question, how? dan kita kembali kepada pertanyaan yang utama kita, bagaimana cara kita membangunnya? We're back in our story, Luke 6:48. Jadi kita kembali di ayat utama kita, Lukas 6 ayat 48. And Jesus says, Lalu Yesus berkata, in order to be built on Jesus the rock, syarat untuk dibangun di atas Yesus Kristus batu karang itu, you have to come, engkau harus datang, you have to hear, mendengar, you have to do. melakukan. You're saying, wait, that doesn't make sense. Oh, mungkin kita katakan, oh, tidak masuk akal. Is it that simple? Apakah hanya sesederhana itu? They're not my words, they're Jesus' words. Nah, ini adalah perkataan, bukan perkataan saya, ini perkataan Yesus. He's saying if you do what the Bible says, your life is going to be built on Jesus. Dia katakan, jika kita melakukan apa yang dikatakan oleh Alkitab firman Tuhan ini, kehidupan kerohanian kita dibangun di atas batu karang yang sejati. But God, I don't understand that. If I spend more time in God's word, how does that make me get closer to Jesus? Tapi saya ingin mencari tahu bagaimana saya menggunakan waktu yang banyak dengan firman Tuhan boleh membawa saya lebih dekat kepada Yesus. How is it that receiving the word means receiving Jesus? Bagaimana kita menerima firman Tuhan ini, menerima Yesus Kristus. Well, it's really Jesus' words, they're not my words. In John 15, Jadi ini adalah perkataan Yesus di dalam Yohanes 15 John 15 and verse 4, just the first sentence. ayat 4 baris yang pertama. John 15:4. Notice what Jesus says. Apa yang dikatakan Yesus di sini? He says, "Abide in me, Dia katakan, tinggallah di dalam aku and I in you." dan aku di dalam kamu. Now, we would like that Kita menghendaki, because Jesus goes on to say, "Without me, you can do nothing."
Oke, kita melihat bahwa sesudah ayat ini dia katakan, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lord, we want to abide in you and we want you to abide in us. Kita merindukan agar kita tinggal dengan Yesus dan Yesus tinggal dengan kita. But Jesus, how can you abide in us? Teach us, how can I get you to abide in me? Jadi kerinduan kita adalah untuk meminta Tuhan bagaimana caranya supaya kita bisa tinggal, Yesus bisa tinggal di dalam kehidupan kita. Jesus explains in verse 7. Yesus menerangkannya di ayat 7. He says, he starts similar to how he started in verse 4. He says, if you abide in me. Jadi dia menerangkan agak mirip dengan ayat 4. Di ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Which is just like verse 4. It also starts by saying, abide in me. Ya, sama di ayat 4 tadi, tinggal di dalam aku. But then in verse 4 he says, and I will abide in you. Lalu di ayat 4 katakan, aku akan tinggal di dalam engkau. You're saying, how does that happen? Dan kita bertanya bagaimana itu bisa terjadi. The second part of verse 7 says, and my words abide in you. Dan bagian kedua menyebutkan bahwa dan firmanku tinggal di dalam kamu. In other words, Jesus is saying, the way I will abide in you is when you allow my words to abide in you. Jadi dengan kata lain, untuk supaya Yesus tinggal dengan kita adalah mengizinkan firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita. So it makes sense what Jesus is saying in Luke 6. He's saying, if you do what my word says, you will be built on Jesus. Jadi jelas apa yang dikatakan di dalam Lukas 6, bahwa jika kita melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, kita berada tinggal di dalam Dia. Because when you make room in your life for God's word, you're really making room for Jesus in your life. Oleh karena ketika kita membuka ruang di dalam hidup kita untuk firman-Nya, kita sedang memberikan kesempatan, membuka ruang bagi Yesus dalam hidup So kita. friends, let's ask ourselves tonight. Jadi mari kita tanya diri kita malam hari ini. How much time do you spend in God's word every day? Ada berapa banyak waktu yang kita gunakan dalam menyelidiki firman Tuhan? It's a simple question. Adalah merupakan pertanyaan yang sederhana. How much time do you give to God's word? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk firman Tuhan Listen ini? carefully. Dengarkan ini dengan baik. If you say, oh brother, I spend 1 hour, half hour in the morning, I spend 1 hour in God's word every day. Kalau kita berkata, saya meluangkan waktu 1 jam, setengah jam di pagi hari, setengah jam di malam hari. How many of you have built a house for yourself? How many of you have your own Berapa di house? antara kita yang membangun rumah kita atau memiliki rumah? None of you? Okay, there. All right. Well, what about the rest? You don't have your. How many of you have your own house? Yang lain bagaimana? Punya rumah sendiri? But someone else built for them. Oh, I see what you're saying. Okay, but how many? Orang of you lain have yang your bangun own orang rumah, bukan orang. house? But how many of you do have your own house? Siapa dia ingin tahu siapa yang punya rumah sendiri? Ada punya rumah sendiri. Oke. Okay. That's nice. Well, Orang tinggal di rumah, jadi some of us stay in rented orang mesti angkat houses. tangan. Some of us stay in rented houses, so yeah, we can't. use Iya, our mungkin hands to ada that. yang tinggal di rumah sewa. So if you're with me, I understand. If you don't have a house of your own, I understand. Iya, jadi saya dapat memahami jika saudara tidak angkat tangan oleh karena mungkin tidak tinggal di rumah yang saudara But bangun. imagine you were building your own house, Tapi kita coba bayangkan kalau kita sedang membangun rumah kita and every day you only spent 1 hour building the house. dan bayangkan saja kalau dalam satu hari orang cuma gunakan 1 jam untuk membangun orang pe rumah. How much time? Berapa lama itu? 1 hour. 1 jam, cuma 1 jam untuk membangun rumah. How soon do you think your house will be completed? Berapa cepatkah rumah kita akan selesai? Until Jesus comes. Until Jesus comes. Think about it. In fact, people will laugh at someone who spends only 1 hour every day trying to build his house. Jadi coba kita renungkan hal ini. Orang akan menertawakan kita kalau kita membangun rumah kita, rumah besar kita, dan waktu yang kita luangkan untuk bekerja hanya 1 jam. Now, don't misunderstand me.
Nah, jangan salah paham tentang apa yang saya katakan ini. Some will say, brother, this is an extremist message. It's an extremist message. Ada yang mungkin berkesimpulan, oh ini pekabaran ekstremis. Are you trying to say I should read the Bible all day, do nothing else? Apakah pendeta mengatakan bahwa saya hanya akan baca firman Tuhan dari pagi sampai malam dan tidak melakukan pekerjaan lain? When Jesus says pray without ceasing, is he saying sit in your room and close your eyes all day, don't open your eyes and pray? Is that what he's saying? Ketika Yesus berkata berdoa dengan tidak berkeputusan, apakah Yesus mengatakan kita harus tutup mata terus dari pagi sampai malam? He said something very interesting to Joshua in Joshua chapter 1. Dia mengatakan, Tuhan mengatakan sesuatu yang sangat menarik kepada Yosua. He said, Joshua, don't let my words depart from your mouth. Dia berkata kepada Yosua, jangan biarkan perkataanku tidak ada atau meninggalkan mulutmu. What does that mean? Tidak ada pada mulutmu. Artinya apa? That means don't ever stop talking about me. Artinya jangan berhenti berbicara tentang Tuhan. In every conversation, include God. Di dalam setiap pembicaraan kita berbicara tentang In your Tuhan. thoughts, when you're doing your daily work, keep my word in your thoughts. Ketika kita berada dalam tugas pekerjaan kita, biarlah firman Tuhan itu diulang-ulangi dalam pikiran kita. This is why the psalmist in Psalm 16 verse 8 says, I have set the Lord always before me. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 16 ayat 8 mengatakan bahwa aku telah meletakkan Tuhan selalu berada di hadapanku. God is saying, if you want your life to be built on Jesus, you have to give Jesus more time. Tuhan mengatakan pada kita, jika kita menghendaki kehidupan rohani kita dibangun di atas batu karang Yesus Kristus, berikanlah waktu untuk Tuhan lebih banyak lagi. Listen to me very carefully. Dengarkan ini baik-baik. Many people, many Adventists get up in the morning and read their Bible. Banyak orang Advent yang membuka Alkitab mereka ketika mereka bangun pada pagi hari. And I believe there are many people who do that not because they want to really worship God, Dan saya percaya banyak orang melakukan hal ini bukan karena mereka ingin beribadah kepada Tuhan, but because if they don't do it, they will feel very guilty the rest of the day. tetapi mereka melakukannya karena mereka tidak mau rasa bersalah untuk sepanjang hari karena tidak melakukannya. Can someone relate to what I'm talking about, or it's only Apakah me? kita dapat menemukan ini dalam kehidupan kita atau hanya saya sendiri saja? I'm the only sinner tonight. Oh, barangkali saya satu-satunya pendosa malam hari ini. Does that happen to someone? Apakah kita juga pernah Oh, mengalami I hal should ini? read my Bible or else I'll feel very bad during the rest of the day. Oh, saya harus baca Alkitab oleh karena saya tidak mau rasa bersalah sepanjang hari. I'll think, oh, I didn't read my Bible. God will punish me because I didn't read my Bible. Dan kalau saya absen hari ini untuk membaca Alkitab, nanti sebentar kita mau dapat hukum dari Friends, Tuhan. there's a reason why Jesus said, abide in me. Dan ini adalah alasan mengapa Yesus katakan tinggallah di dalam aku. He didn't say, visit me. Dia tidak katakan berkunjung, bertamu pak kita. He says, abide, which means stay. Dia berkata tinggallah, artinya ya tinggal di dalam dia. Does the word of God stay in your mind? Apakah firman Tuhan itu tinggal di dalam pikiran kita? Do you stay with Jesus all day? Apakah kita tinggal dengan Yesus sepanjang hari? And then he says, if you do abide in me, you will bear much fruit. Dan Yesus berkata, jika kita tinggal di dalam Yesus, kita akan berbuah dengan berkelimpahan. Jesus didn't say, if you abide, you will get fruits by express delivery. That's not what he said. Yesus tidak mengatakan kalau tinggal dengan dia kita akan dapat buah-buah yang akan diantar oleh GoFood atau Gojek. Yes, Gojek. No Gojek. That's not what Jesus said. He said, if you abide, you will bear fruit. Yesus berkata, jika kita tinggal di dalam Yesus, kita akan berbuah dengan sendirinya. How many of you have grown plants? Berapa di antara kita yang menanam tanaman Or flowers or Bunga. fruit trees? atau pohon buah? Really? Boleh angkat tangan? Pastilah orang Okay. semua. Now don't Okay. simply raise because others are raising. If you really have done it, only then raise your hands.
Yeah, most of us are farmers here. Praise the Lord. Praise the Lord. We plant things. Praise the Lord. So listen to this. If you put in a mango seed tonight, Jadi kalau misalnya kita menanam biji mangga malam ini, we're in Indonesia, so we'll use durian. So if you atau put di Manado orang mau tanam durian, so we put durian seed tonight. jadi tanam biji durian malam ini, Will you see durian fruit the next morning? apakah kita akan mendapatkan buah durian besok pagi? No? Okay, that means you are real farmers. Okay. Jadi jawaban itu menunjukkan saudara-saudara memang betul-betul orang yang tahu bercocok tanam. What if you leave the seed in the soil for 1 week? Kalau kita tinggalkan benih itu selama 1 minggu, apa yang terjadi? Will you see the fruit after 1 week? Apakah kita sudah dapat buah durian pada 1 minggu kemudian? But it's been 1 long week. Tapi ini kan sudah 1 minggu yang panjang. How much time does it? I have no idea, so I'm going to ask you. Saya tidak tahu berapa lama, tapi kira-kira berapa lama kalau kita tanam durian? How much time does it take for durian to bear fruit? Berapa lama? Saya 7 years. 5 to 7 years. Oh boy. Durian should be a very expensive fruit. Jadi itu sebabnya durian jadi mahal ya. So wait a minute. You know that from seed to fruit takes years. Jadi kita tahu bahwa dari biji sampai berbuah memerlukan waktu bertahun-tahun. And Jesus says, if you abide in me, Dan Yesus berkata, jika engkau tinggal dengan aku, you will bear fruit. engkau akan berbuah. Are you listening? Apa saudara perhatikan ini? Then why is it if we attend one revival message, we think, oh, I'm revived, tomorrow I will bear fruit. Jadi kenapa kita sampai punya ada ide, oh kalau saya datang di acara revival ini malam, sudah kita semua berbuah besok hari, so cukup. Preacher came from abroad, we heard 6 messages, I am ready to bear fruit now. Jadi orang dari luar negeri sudah datang, saya sudah dengar 6 malam berturut-turut, saya sudah berbuah. You have received Jesus, I agree with you. Kita sudah menerima Yesus dan saya setuju dengan hal ini. I believe even one message is enough to get you to receive Jesus and start your roots in Jesus. Saya percaya bahwa hanya satu pekabaran saja yang kita perlukan, kita dapat menerima Yesus dan mulai ada akar untuk bertumbuh. But if you want to bear fruit for Jesus, Tetapi jika saudara mau berbuah bagi Yesus, you cannot do it in a few days. You have to stay with Jesus longer. saudara tidak akan dapat menghasilkan buah hanya satu malam saja. Kita memerlukan waktu yang panjang tinggal dengan Yesus. Because we know fruit don't come out overnight, they come out over time. Oleh karena kita faham bahwa buah tidak akan terjadi hanya satu malam saja, itu membutuhkan waktu. And friends, the devil knows this. Dan saudara tahu bahwa iblis sangat faham dengan prinsip ini. That's why he says, you just read the Bible in church tonight. You don't have to read it tonight before you go to sleep. Itulah sebabnya setan mengatakan, baca Joe malam ini itu Alkitab, dan sebentar enggak usah baca. The preacher was preaching long. You heard so much of the Bible. Don't read it before you go to bed. You've already Itu read it pendeta enough. so bicara begitu panjang, enggak usah Joe belajar sebentar. You don't need to. Do it tomorrow. Nanti besok saja. Because the devil knows to bear fruit, you have to stay longer. And that's why he does not want you to stay longer with Jesus. Iblis tahu bahwa untuk supaya berbuah, kita memerlukan waktu. Dan iblis, dia tahu untuk membuat kita tidak memiliki waktu yang lama dengan Yesus. You may not recognize, but we are already discussing how to be built on the rock. Jadi walaupun kita barangkali tidak terlalu perhatikan tadi, tetapi kita sedang membahas tentang caranya kita dibangun di atas batu karang itu. You see, in Luke 6:48, Jesus gave us the answer. Jadi di Lukas 6 ayat 48, Yesus memberikan kepada kita jawaban. He said, to be built on the rock, you have to dig and dig deep. Untuk dibangun di atas batu, kita harus menggali lubang, menggali dalam. How many of you have ever done some digging? Berapa di antara kita yang pernah gali lubang? Praise the Lord.
I'm so nice. I'm so happy. I'm at the right place. Jadi karena saya sudah katakan Hindia dia senang sekali, dia datang ke tempat yang tepat. This is the place these messages were written for, I believe. Jadi saya percaya pekabaran kita malam hari ini untuk orang-orang yang tinggal di tempat ini. I'll tell you why. Saya katakan ini alasannya. If I preach this in the city and ask city people, Jesus says dig. Jadi kalau saya berbicara khotbah ini ke orang-orang di kota, Yesus katakan gali lubang. City kids have no idea what digging is like. Orang di kota tidak tahu menggali lubang itu bagaimana. They've got no clue. Mereka tidak punya ide. They have no idea how it feels to dig. Mereka tidak tahu bagaimana perasaan itu usaha untuk menggali. How many of you would say digging is a very easy activity? Siapa yang bisa katakan bahwa menggali lubang itu gampang? Digging takes no hard effort. Bahwa menggali lubang itu tidak perlu satu tenaga kerja keras. You don't need any strength to dig. It's easy. Bahwa gampang saja, tidak perlu tenaga, gampang sekali. Anyone? No, everyone knows digging is hard work. Nah, kita tidak setuju dengan ide itu, bahwa menggali lubang adalah satu pekerjaan yang sulit. It takes a lot of your energy. Membutuhkan semua energi kita. It takes a lot of your effort. Membutuhkan semua usaha kita. It takes a lot of sacrifice. Harus ada pengorbanan. And Jesus is saying to be built on the rock is not as easy as I see a rock, let's go build. Dan Yesus berkata bahwa untuk bangun rumah di atas batu segampang saya lihat ada batu di sana, kita bangun di sana. Jesus says to be built on the rock takes hard labor. Yesus mengatakan bahwa untuk membangun di atas batu membutuhkan usaha kerja keras. It takes your energy. Membutuhkan energi kita. It'll take your sacrifice. Dan memerlukan pengorbanan kita. But brother, what does that mean in spiritual sense? Dan apakah makna rohani pernyataan ini bagi kita? How many of you, I may be asking the wrong question here, but how many of you love waking up at 4 a.m.? Nah, mungkin saya bertanya di tempat yang salah, tapi siapa di antara kita yang senang bangun jam 4 pagi? You just love it to wake up at 4 a.m. Jam 4 pagi. Senang bangun jam 4 pagi. Oke. Okay, now I believe people are honest. Yes. Nah, saya tahu bahwa saudara-saudara sudah semakin jujur sekarang. In other words, if someone wakes you up at 4 a.m., will you be smiling at that person? Jadi dengan kata lain, kalau ada yang membangunkan Anda jam 4 pagi, Anda sudah bisa bangun sambil tersenyum senang karena if someone saudara bangun shakes jam you in your 4. bed at 4 a.m. saying, get up. Jadi bagaimana kalau ada yang membangunkan kita jam 4 pagi? Kita senang? Will you smile at that person and say, oh, thank you for waking me up at 4 a.m.? Apakah kita akan tersenyum dan katakan, oh terima kasih sudah bangunkan saya jam 4 pagi? Would you do that? You're smiling and I know the answer. I know the answer. Iya, dengan senyuman saudara saya sudah tahu jawabannya. But that's what it means to dig deep. Tetapi inilah yang dimaksudkan menggali lebih dalam. It's not comfortable to wake up at 4. Oh, tidak nyaman, tidak menyenangkan untuk bangun jam 4 subuh. You've worked all day. Kita bekerja sepanjang hari. You say, I need to sleep more. Dan kita berkata, saya perlu banyak waktu istirahat. But to sacrifice your sleep, Tetapi mengorbankan waktu tidur kita, to give Jesus more time, untuk memberikan kepada Yesus lebih banyak waktu, you're digging deep. kita menggali lebih dalam. During the day. During the day. Di hari, di siang hari, You're busy, kita sibuk, but you make time. You say, no, I'm going to put everything aside. I have to spend more time with Jesus during the day. kita mengambil waktu untuk bersama dengan You come Tuhan. from work, you're tired, but you say, I want to sleep, but no, I'm going to dig deep. I have to give Jesus more time. Sesudah kita pulang, walaupun kita sudah lelah, kita katakan, saya mau luangkan waktu untuk bersama dengan Yesus. Let me tell you something about foundations. Izinkan saya berbicara tentang fondasi. In Delhi, where I'm from, there is our church campus, our Seventh-day Adventist church campus in the city. Di India, di Delhi, di tempat di mana saya datang, di kampus sekolah kita di kota itu, just a few doors down from the campus, I saw, they put up this covering around this whole
area, this whole fence sort of, they put a huge fence around it, really tall. Di dekat dengan kampus kami, saya melihat ada satu kawasan yang diberikan pagar untuk ditutup di wilayah tersebut. Almost every day, I guess, you will see workers go inside, you will see workers go outside, but it is all covered from the outside, so you can't see what they're doing inside. Jadi saya bisa melihat setiap hari ada pekerja yang masuk dan pekerja yang keluar, tetapi karena ditutup dengan pagar yang tinggi, kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam di balik dari pagar ini. And week after week, workers going in, workers going out, but after a while I was thinking, hey, where is the building? I'm not seeing anything. People are just going in, working. Where's the building? Dan saya melihat setiap hari beralih ke minggu, dan saya bertanya, mana bangunannya? Sedangkan orang yang membangun setiap hari keluar masuk, dan pekerjaan itu dilakukan dari waktu ke waktu. But today when you go, tetapi hari ini ketika kita pergi ke tempat itu, there is a beautiful building there. It looks really nice. ada bangunan yang begitu megah, begitu indah. What were they doing for all those weeks? Dan apa yang mereka buat selama minggu-minggu yang lalu? Nobody could see. Tidak ada yang melihatnya. Today everybody just sees the nice beautiful building. Saat ini kita hanya melihat bangunan yang indah, megah. But what were these people doing for all these weeks? Tetapi apa yang dibuat selama minggu-minggu yang sebelumnya? They were building a strong foundation. Mereka sedang membangun fondasi-fondasi yang kuat. Today if you go, you will hear nobody say, oh wow, this building has such a strong foundation. Nobody will say that. Dan kalau kita pergi ke bangunan ini, kita tidak akan berkata, dia punya fondasi bagus sekali ya. Because here's the thing. Oleh karena Nobody gets to see the foundation. tidak ada yang melihat fondasi bangunan itu. Because it's under the ground. Karena ada di bawah tanah. And the building is built on top. Dan bangunan dibangun di atasnya. But a building is only strong as its foundation is. Ini faktanya bahwa bangunan itu kuat sekuat fondasi yang dibangun. Friends, building your life foundation on Jesus is just like that. Saudaraku, membangun fondasi iman di dalam Yesus adalah sama dengan cerita bangunan tadi. When you wake up early in the morning and you're reading your Bible, church pastor is not watching what you're doing. He's not there. Ketika kita bangun pagi jam 4, kita membaca akad Alkitab, pendeta tidak datang dan lihat-lihat saudara ada baca Alkitab hari When you're itu. tired at night, you want to sleep, but you say, no, I want to talk to Jesus in prayer. Nobody gets to see that. Ketika kita pulang dari kerja, sudah capek, sudah letih, kita mau tidur, tetapi saya mau gunakan waktu untuk berdoa dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang mau lihat-lihat itu. Those are the foundation moments. Ini adalah kegiatan fondasi yang kita sedang No one bangun. gets to see that. Tidak ada yang melihat hal ini. But the result of a life that is founded on Jesus, the results people will see. Tetapi hasil di mana kita sudah dibangun di fondasi Yesus ini akan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Someone says, Ada yang berkata, why is Jesus so urgently pressing that I should be built on the rock? mengapa Yesus dengan teguh mengingatkan kita untuk membangun di atas batu karang? Now, I want to see if the Bahasa says it the exact same way, Luke 6:48. And I'll read it in the English, see if the Bahasa says it the same way. Jadi So it saya says- ingin bandingkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. It says, he's like a man which built a house, dig deep, laid the foundation on a rock. Jadi disebutkan ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. And then it says in English, it says, and when the flood arose. Dan di dalam bahasa Inggris mengatakan ketika datang air bah, still the same. It's the same. The words are important because Jesus does not say if the flood arose, Jesus says when. Jadi yang saya inginkan kita perhatikan adalah Yesus tidak katakan jika air bah itu datang, tetapi dikatakan ketika, saat air bah itu datang. If Jesus would have said if, that means there is a chance, maybe the flood will come. Kalau Yesus mengatakan jika, itu berarti ada kemungkinan akan tidak datang. But Jesus doesn't say maybe, he says when, which means the flood will come.
Yesus tidak katakan bahwa badai itu barangkali akan datang, tapi Yesus katakan badai, masalah akan datang. He says when. He says we don't know what time, but it will come. It's not maybe, it will. It's an assurance. Jadi ini adalah kepastian bahwa badai, musibah akan datang. Friends, are you paying attention to this? Apakah kita merenungkan hal ini? How many of you have had storms in your life that came unannounced? Berapa banyak di antara kita yang menghadapi badai hidup yang besar yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya, tidak pernah diumumkan sebelumnya. You didn't think they would come. Kita berdoa dan berpikir tidak akan datang kesulitan, masalah Everything- besar dalam hidup ini. Everything was going smoothly. You didn't think anything was going to go wrong. Kita mengharapkan segala sesuatu berjalan dengan baik, tidak akan ada yang salah. And then you faced an attack. Tapi tiba-tiba badai hidup datang. When? Ketika badai itu datang. In 2 Timothy 3 verse 12. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Paul, a senior minister, is counseling a junior minister, Timothy, 2 Timothy 3:12. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 12, pendeta senior memberikan nasihat kepada pendeta muda Timotius. Notice what he says, 2 Timothy 3:12. Disebutkan, just a minute. 3 ayat 12. Oke, kita baca. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. All those who live godly in Christ Jesus, Semua yang hidup di dalam Yesus Kristus, they will suffer persecution. mereka akan menderita aniaya. It's not a probability. Ini bukan satu kemungkinan, It's not an if. bukan mungkin. It is for sure. You live like Jesus, you will be persecuted. Ini adalah satu kepastian. Jika kita hidup seperti Yesus, kita akan mengalami penganiayaan. What Jesus is saying in Luke 6 is, if you build your life on Jesus, get ready, storms will come. Apa yang dikatakan Yesus di Lukas 6 adalah jika kita bangun kerohanian kita di atas fondasi Yesus Kristus, kita harus bersedia, badai akan datang. If you're giving your life to Jesus every day, get ready, the devil will attack you. Jika kita memberikan hidup kita kepada Yesus setiap hari, bersedialah, iblis, setan akan menyerang kita. But praise God, in Luke 6:48, Jesus says, Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam Lukas 6 ayat 48 Yesus berkata, Jesus says, the man dig deep, orang ini, orang bijak membangun dengan menggali dalam, he laid his foundation on a rock, dia meletakkan fondasinya di atas batu, the flood waters arose, dan air banjir datang, the stream was beating against his house, arus menghujam rumahnya, but Jesus says it could not shake the house because it was founded upon a rock. tetapi Yesus berkata rumah itu tidak dapat goyah karena rumah itu kokoh dibangun. If you give your life to Jesus today, Jika kita memberikan hidup kita kepada Yesus hari ini, the devil will attack you. iblis akan menyerang kita. But Jesus says, Tapi Yesus berkata, if I will abide in you, jika aku tinggal dengan engkau, it does not matter what flood comes against you. tidak peduli jenis badai pencobaan yang If I bagaimana. abide in you, I don't care what storm will come your way. Jika aku tinggal dengan Yesus, aku tidak akan khawatir badai jenis apa yang akan menimpa hidup If kita. I abide in you, it does not matter what the devil does to attack you. Jika kita tinggal dengan Yesus, tidak peduli serangan setan yang bagaimanapun kepada kita. Nothing will be able to shake you if your life is built on Jesus. Tidak akan ada satupun upaya kuasa kegelapan yang akan menggoncangkan kita jika kita dibangun di atas batu fondasi yang teguh, Yesus Kristus. Brothers and sisters, the wise man did not start building when the rain began to pour. Saudaraku, orang bijak ini tidak berhenti membangun ketika hujan itu turun. The wise man did not start building. He says, oh, I see thunderclouds coming. That's not when he started to build. Orang yang bijak ini tidak memulaikan untuk membangun ketika dia melihat badai, ketika dia melihat ada kilat guntur.
He was on the rock when the sun was out. Dia sudah dibangun di atas batu karang yang teguh ketika fajar di pagi hari There was menyingsing. no sign of a storm, there was no sign of rain, nothing, but he was busy building on the rock. Belum ada tanda-tanda awan gelap, tetapi dia sudah membangun ketika cuaca masih baik di pagi hari ketika fajar matahari menyingsing. How many of you have found yourself running to Jesus only when you get into trouble? Oh, berapa banyak di antara kita yang lari kepada Yesus ketika badai melanda hidup kita. Am I talking to someone? Apakah kita mempunyai pengalaman seperti itu? Students get very spiritual when exams are going to come. Murid-murid menjadi sangat rohani ketika ujian dimulai. Because they know a storm is coming, I'm not ready. Oleh karena mereka tahu badai akan datang dan mereka tidak akan siap. Sometimes when a family is struggling financially, they'll start praying more. Dan kadangkala dalam keluarga ketika ada badai keuangan, kita berdoa kepada Tuhan. But friends, tell me, Tetapi sahabatku, jujurlah kepada saya. when the flood waters are rising, Ketika air banjir mulai naik, is that when you start building your house? apakah di saat itu baru kita membangun rumah kita? Shouldn't you already be in your house when the flood waters rise? Bukankah kita seharusnya sudah ada di dalam rumah kita ketika badai itu melanda kehidupan kita? That takes time. Dan ini memerlukan waktu. Friends, when the wise man was digging deep, Saudara-saudaraku, ketika orang bijaksana itu menggali dalam, someone must have come and said, ada yang datang dan katakan, brother, this is deep enough. oh, so cukup dalam itu. Brother, this is very deep. Don't go much. This is enough. You can build your house. Oh, so dalam sekali itu. Bangun Jo itu rumah. Does someone know what I'm talking about? Apakah kita menemukan hal ini terjadi dalam hidup kita? Someone comes to you and say, brother, you are so spiritual. Ada yang katakan kepada saudara, oh, saudara ini kok selalu rohani, saudara. Sister, you shouldn't struggle so much. You are already so godly. Don't pray so much. Oh, saudara tidak perlu banyak lagi berdoa. So, rohani kuat. Friends, the point was the wise man was not looking for depth. Poin di sini adalah bahwa orang bijak ini bukan mengukur kedalamannya. Listen very carefully. Dengar ini baik-baik. The wise man who was digging, he was not seeing how deep he is going. No, that's not what he was looking for. Orang yang bijaksana ini bukan menggali untuk mencari kedalaman. He was digging because he was looking for rock. Dia menggali dalam karena dia mau tiba mencapai batu karang yang teguh And itu. he did not stop digging until he reached rock. Dan dia tidak berhenti untuk menggali dan menggali sampai dia temukan batu yang kuat itu. Dear friends, stop looking at others and say, oh, I'm more spiritual than him. Oh, I'm more spiritual than her. Saudaraku, berhentilah melihat kepada orang, oh saya lebih rohani dari dia, kita lebih bagus dari dia. Your foundation is your foundation, their foundation is their foundation. Fondasimu adalah fondasimu, fondasi mereka adalah urusan mereka. Don't compare your foundations. If you're digging, look for Jesus. Kita tidak boleh membandingkan fondasi kita, karena kita terus menggali dalam, kita harus menemukan fondasi Yesus Kristus. So as we close, here's my question. Ketika kita mengakhiri, ini pertanyaan buat kita. The wise man kept digging Orang bijak tetap menggali because he knew the difference between dirt and rock. oleh karena dia tahu apa bedanya dari tanah kotor dan batu karang yang teguh. It was deep, but it was still dirt. It wasn't rock. Dia sudah gali dalam tetapi hanya tanah kotor dan bukan batu yang teguh. Do you in your life know the difference between dirt and rock? Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya tahu apa bedanya tanah kotor dan batu karang yang teguh? Or do you say, oh, I've been praying enough. Oh, I've been studying the Bible enough. I'm good. Mungkin kita bisa berkata, saya sudah cukup berdoa, saya sudah cukup baca Alkitab, saya oke. Are you sure your life is on Jesus the rock tonight? Pastikan
apakah hidupmu, hidup saya sudah berada di atas fondasi batu karang yang teguh itu malam hari ini? Only God can build a foundation that will stay firm forever. Dan hanya Tuhan yang akan dapat membangun fondasi yang teguh itu, yang akan tetap bertahan. Friends, God has given us this time of peace. Saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita saat damai atau teduh. And I know we're still struggling with the pandemic and war, but trust me, this is still a time of peace compared to what is coming ahead of us. Ya, kita baru saja melalui masa pandemi. Ada sedikit masa teduh yang kita terima saat ini. Tetapi yang dinyatakan kepada kita oleh firman Tuhan adalah masa yang sulit akan datang. Please build your life on Jesus now before it is too late. Saya memohon kepada kita semua, bangunlah fondasi iman kita di atas batu karang yang teguh sebelum terlambat. And I hope you understand, it can be too late. Dan saya harap Anda memahami bahwa jangan menunda sampai sudah terlambat. You know, if the flood is there, you can't build the house then. Dan kita tahu bahwa kalau badai itu sudah datang, kita tidak dapat membangun rumah kita. Does that make sense? Apakah itu dapat kita pahami? If the flood is right there, that's too late to build the house. Kalau badai sudah datang, sudah terlambat buat kita untuk membangun That rumah means, kita. friends, that means there's a calamity coming, that if we start building, then it's going to be too late. Kalau musibah bencana datang, lalu kita baru berpikir untuk mulai, sudah terlambat. Do you remember the foolish virgins in the 10 virgins parable? Ingatkah 5 gadis yang bijak dan 5 yang bodoh? They were not prepared and they were now too late to look for oil. Mereka tidak bersedia dan akhirnya terlambat untuk mencari minyak. Please, Saya memohon kepada saudara-saudara, let us come to Jesus while we still have the time. mari kita datang kepada Yesus selagi ada waktu. We're going to bow our heads and close our eyes. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. I'm going to ask a simple question. Saya mau tanyakan pertanyaan yang sederhana, Your heads are bowed, your eyes are closed. sambil kita menundukkan kepala, menutup mata. A simple question. Pertanyaan yang sederhana. Is there someone here tonight Apakah ada seseorang yang hadir malam hari ini who says, I've not been spending time on my foundation? yang berkata, saya tidak menggunakan waktu untuk menggali fondasi saya yang teguh. I realize tonight the little time I give is not enough to build a strong house. Saya sadari pada malam hari ini bahwa waktu saya yang sedikit yang saya berikan tidaklah cukup untuk membangun rumah yang kuat. Is there someone tonight who says, I want to give Jesus more time? Apakah ada di antara kita malam hari ini yang mau mengambil komitmen, saya mau memberikan waktu yang lebih lagi bersama dengan Because a Yesus? storm is coming and I'm not ready. Oleh karena badai itu sedang datang. If that is you, Dan jika itu adalah saudara, would you like to quietly stand as we pray? maukah saudara berdiri dengan perlahan-lahan, lalu kita akan doakan komitmen keputusan saudara. You're saying, God, help me. My foundation of my life is not strong. Di dalam hatimu ketika engkau berdiri, engkau katakan, Tuhan tolonglah aku, fondasiku tidak kuat. God, the Bible has told me only the foundation you build stays forever. Oh Tuhan, bahwa hanya fondasi yang engkau sendiri bangun yang akan tetap berdiri teguh. So please, Lord, help me build my life on Jesus. Jadi Tuhan, tolonglah aku, biarlah aku dapat membangun fondasiku di dalam Yesus. Is there someone tonight then who would like to stand and say, Lord, help me build my house correctly? Jika ada yang mau berdiri malam hari ini sambil berseru, Tuhan, tolong aku bangun fondasi di dalam Yesus Kristus. Anyone who'd like to stand as we pray? Apakah ada yang mau berdiri? Dan kita akan berdoa. If that is you, sincerely you, only then you are standing.
Dan apabila kita betul-betul dengan sungguh-sungguh menyadari akan kebutuhan kita, maka kita berdiri. I will probably say this again and again this week. Dan saya tidak pernah akan berhenti untuk memberikan panggilan ini dari malam ke malam. Don't stand for the preacher. Jangan berdiri oleh karena pembicaranya. The preacher can give you nothing. Oleh karena pembicara atau pengkhotbah tidak dapat memberikan engkau apapun. Recognize that if you stand before God. Ingatlah bahwa kita berdiri oleh karena panggilan Tuhan dan berdiri di hadapan Tuhan. So we will stand only if we are truthfully asking God to help us. If not, we will just sit down. Jadi saya memohon kalau kita berdiri oleh karena kebutuhan kita mau berdiri bersama dengan Tuhan. It does not matter what others are thinking. Tidak peduli dengan pemikiran orang lain. What matters is what God is thinking about you today. Tetapi yang terutama adalah apa yang Tuhan pikirkan tentangmu pada malam hari ini. Anyone who's saying, I want to give God more time. Adakah di antara kita yang mau berkata di hati kita, Tuhan, aku mau memberikan lebih banyak waktu untukmu. And God has promised to help you. Dan Tuhan mau menolong engkau. If that's you, let us pray. Dan jika itu adalah pilihan kita, mari kita berdoa. Dear Father in heaven, Bapa di surga, you are so good. Engkau begitu baik bagi kami. You are so kind to us, Lord. Engkau begitu baik kepada kami. Lord, we do not deserve the words of life you have just breathed upon us. Tuhan, kami tidak layak untuk menerima firman yang hidup yang Engkau telah hembuskan kepada kami malam hari ini. Lord, we don't deserve to hear you speak to us. Oh Tuhan, kami tidak layak untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami malam hari ini. Tonight, dear Lord, you've knocked on our hearts to reveal to us our foundation is not right. Malam hari ini Engkau telah mengetuk pintu hati kami dan menyatakan bahwa fondasi kerohanian kami tidaklah tepat dan benar. You've spoken to us tonight, Lord, and shown us we need to be built deeper in Jesus. Engkau telah bersabda kepada kami dan menyatakan kami harus menggali lebih dalam lagi dan bertumbuh membangun di dalam Engkau. I just plead with you, God, tonight. Hamba-Mu berdoa memohon kepadamu malam ini. Please help us to live for you. Tolonglah kami untuk hidup bagimu ya Tuhan. Please, dear Lord, fix the foundation of our life. Oh Tuhan, perbaikilah fondasi kehidupan rohani kami. Please help us to give you more time. Tuhan, tolong kami untuk meluangkan waktu yang lebih banyak dengan Engkau. Please separate us for yourself. Tuhan, tolong kami memisahkan diri kami. Please use us for your glory. Pisahkan kami dari kepentingan diri kami dan gunakan kami bagi rencana Tuhan. We thank you for your faithful love, Lord. Kami bersyukur untuk janji setia-Mu bagi kami. May your name forever be lifted up in our life. Kiranya nama-Mu akan senantiasa hidup di dalam kehidupan kami. May you always be praised. Dan biarlah Engkau akan bersama dengan kami selalu. We thank you, O God. Terima kasih ya Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin.